Perkenalkan, nama saya Yohana Yulita dengan NIM C0D02465, program studi D3 Perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemotongan PPh pasal 25. Materi yang akan saya sampaikan yaitu pengertian PPh pasal 25, subjek yang dikenakan pajak, tarif pemotongan, batas waktu pembayaran, dan sanksi-sanksi keterlambatan pembayaran. Pengertian. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau PPh. Bahwa pengertian pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya dalam waktu 1 tahun. Jadi, tujuan metode angsuran PPh pasal 25 ini menjadi opsi bagi wajib pajak pribadi maupun badan untuk meringankan keuangannya. Alih-alih harus membayar pajak penghasilan terutangnya lunas seketika, dengan adanya pasal 25 ini, maka wajib pajak dapat mencicilnya setiap bulan sepanjang tahun berjalan. Subjek PPh pasal 25 meliputi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi, kecuali wajib pajak yang penghasilannya dikenakan PPh final. Namun, angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi jarang terjadi pada karyawan yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja. Hal ini dikarenakan penghasilan yang diterima karyawan telah dilakukan pemotongan PPh pasal 21 oleh pemberi kerja, sehingga biasanya tidak terdapat kurang bayar pada saat perhitungan SPT tahunan PPh. Tarif. Sejatinya tidak ada istilah berapa tarif PPh pasal 25 karena memang ini bukan pengenaan pajak pada suatu objek pajak, melainkan sebutan dari sebuah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Jadi, pajak terutang yang harus dibayar disebut PPh pasal 29, sedangkan PPh pasal 25 adalah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. PPh pasal 25 dihitung berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya yang telah dikurangi dengan kredit pajak seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, dan PPh pasal 25 sebelumnya. Batas waktu pembayaran. Misalnya bulan Mei 2024, maka angsuran PPh pasal 25 harus dibayar paling lambat tanggal 15 Juni 2024. Pasal 9 PMK 242 tahun 2014 menyebutkan apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Pembayaran juga bisa dilakukan lebih awal dengan menggunakan layanan online milik Ditjen Pajak atau penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP mitra resmi DJP seperti e-billing, Mekari, Klik Pajak. Sanksi keterlambatan pembayaran. Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayarannya. Misalnya, untuk bulan Februari 2023, WP terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret sesuai pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP, WP dikenakan bunga 2%. Berikut ini adalah contoh perhitungan jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2014 sebesar 50 juta. Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2014 adalah 21.500 juta. Dengan rincian sebagai berikut, PPh pasal 21 dikenakan 10 juta, PPh pasal 22 5 juta, PPh pasal 23 3 juta, PPh pasal 24 3.500.000. Berapa besarnya angsuran PPh pasal 25 Tuan Purnama untuk tahun 2015? Penyelesaiannya 50 juta dikurang 21.500 juta, menghasilkan 28,5 juta. Besarnya PPh pasal 25 per bulan sama dengan 28.500.000 dibagi 12 sama dengan 2.375.000. Jadi Tuan Purnama harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2015 mulai masa Maret sebesar 2.375.000.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah PPh pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayarkan setiap bulan sebagai upaya meringankan beban wajib pajak serta menjaga kestabilan penerimaan negara. Subjek dari PPh pasal 25 meliputi seluruh wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki kewajiban pajak penghasilan. Besarnya angsuran ditentukan berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya, setelah dikurangi kredit pajak, sehingga jumlahnya bisa berbeda untuk setiap wajib pajak. Kepatuhan terhadap batas waktu pembayaran sangat penting agar penyetoran dilakukan tepat waktu dan tidak menimbulkan sanksi administrasi. Keterlambatan pembayaran dapat mengakibatkan sanksi berupa bunga, denda, maupun tambahan pajak yang membebani wajib pajak. Secara keseluruhan, memahami ketentuan mengenai pengertian, subjek pajak, tarif, batas waktu pembayaran, dan sanksi keterlambatan sangat diperlukan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan benar dan terhindar dari risiko administratif. Dengan ini saya akhiri presentasi ini. Mohon maaf bila salah kata dalam penyampaian. Saya tutup. Terima kasih.